Selamat malam, kita akhirnya bertemu lagi di Generation Next Top Model Cycle 4. Malam hari ini kita sudah berada di posisi eh, top 6 di Generation Next Top Model Cycle 4. Siapakah malam hari ini yang berhak memastikan lolos di top 5 di Generation Next Top Model minggu depan? Kita mulai dari eh, perkenalan juri dulu yang malam hari ini sudah hadir, yaitu Cucu. Selamat malam, Cucu. Malam semuanya. Oke, apa yang ingin kamu sampaikan, Cu, ke peserta? Yang pertama saya mau sampaikan kepada peserta itu rasa kecewa saya terhadap semua peserta. Rasa kecewa, rasa kesal, rasa geram, pokoknya gimana ya? Eh, saya bisa bilang tackle ini tuh kayak mancing emosi banget gitu ya. Bukan bukan masalah persoalan dari fotonya juga bukan, tapi dari persoalan attitude-nya mereka. Jadi eh, saya harap ajang ini jangan kalian pandang enteng karena bakalan menjadi juga personal branding buat kalian ke depannya gitu untuk mengikuti ajang yang lainnya. Jadi mohon kita para judges dan para penyelenggara jadikan ini sebagai ajang sebagai personal branding kalian dari awal, apalagi yang masih nol basic contohnya ya, dan yang udah ada experience atau ada pengalaman harusnya bisa kasih contoh kepada teman-teman kalian yang masih nol basic. Terima kasih. Terima kasih, Cucu. Malam hari ini kita juga kehadiran tamu dari Pageant National Next Top Model Cycle 3, yaitu Faza. Selamat malam, Faza. Selamat malam Kak. Oke, bagaimana kabarnya, Faza? Alhamdulillah baik-baik aja. Oke, apa yang ingin kamu sampaikan kepada penerus kamu di Cycle 4 ini? Intinya tuh semangat aja gitu kan, walaupun challenge-nya apapun ya harus semangat lah. Jangan pantang menyerah. Kalian pasti bisa. Oke, terima kasih, Faza. Faza ini termasuk top 8 ya di Pageant National Next Top Model Cycle 3. Oke, untuk Dirga bisa open kamera, please. Dirga. Oke, langsung saja kita ke peserta yang pertama. Selamat malam, Dirga. Selamat malam Kak Aris, selamat malam Kak Juju, selamat malam Kak siapa tadi? Kak Faza. Kak Faza. Maaf Oke, ya Kak sebelum bisa gabung hari ini. ya. Oke, Dirga, menurut Ya kamu Kak, apa sih kesusahannya kamu mengambil shoot pada episode ini? oh, kalau kesusahannya sih sebenarnya nggak ada ya Kak, cuma karena aku ini terbentur sama kerja gitu kan, jadi aku tuh ngambil fotonya bener-bener nyari nyari spot yang nggak jauh dari tempat kerja dan itu spotnya memang di dalam rumah itu. Ya mudah-mudahan hasilnya kayak bisa memuaskan para juri karena Dirga kayak udah berusaha, semoga hasilnya ini bagus gitu. Semoga memuaskan lah. Oke, sejauh ini menurut kamu pesaing terberat menurut kamu di cycle 4 ini siapa? eh Semuanya ya Kak ya. Dari awal aku kayak respect sama semua pesertanya. Kalau insecure sih enggak, tapi kayak persaingannya itu kayak seru aja gitu. Jadi aku kayak nikmatin sama prosesnya. Kalau misalnya juri nilainya bagus ya alhamdulillah. Kalau misalnya kurang bagus ya next challenge aku perbaikin gitu. Oke, langsung saja kita lihat dulu ya foto kamu ya. Siap. Oke, Dirga dari Kediri. Ya. Oke, sudah semuanya lihat foto dari Dirga? Oke,
komentar pertama dari Judge Juju. Kira ada yang mau disampaikan, Ju? Oke, baik. Kalau Dirga, Halo Kak Juju, kenal Kak Juju. ya. eh dari segi pose, dari segi ekspresi aman-aman aja. Aku oke, aku oke. Tapi yang aku mau komentarin di sini itu dari cara editan kamu. Ya, Em, Sebenarnya kamu ini biar nggak diedit perhalus kayak gini tuh muka kamu tuh apa? Udah menjual gitu. Ekspresi kamu sebenarnya udah menjual dengan saya lihat muka kamu ini tuh udah nggak perlu, dan kulit kamu ya itu nggak usah diperhalus lagi gitu. Kamu ingat nggak waktu challenge yang City Vibes kemarin? Nah, itu aku suka sebenarnya situ dari kulit kamu, dari warna tone kulit kamu, dari eh, cara kamu ngedit ke apa kehalusan dari kulit kamu itu nggak terlalu over. Nah di sini over banget ya, sampai aku bilang kemarin ke Mas Aris, ini kok Mas tangannya kayak berselaput ya, kayak nempel kayak gini kan, tangannya ya, berselaput kayak nempel gitu. Jadi aku bilang itu mungkin pengaruh editannya ya. Jadi itu juga aspek yang kalian harus lihat gitu, karena kalau orang awam ya, kalau orang awam itu lihatnya enggak gitu, enggak bagus, karena kita langsung lihat pada kualitas dari kulitnya. Kalian lihat enggak sih model-model yang foto itu dia jarang loh ngalusin kulitnya seperti itu, cara editannya maksudnya ya. ya Kak. Jadi kedepannya kalau kamu lolos, kalau di sini buat semua peserta juga ya, buat semua peserta kalau kumpulin foto nggak usah ada tambahan-tambahan edit deh, nanti biar kita yang bantu edit mulai dari tone kulitnya sama kehalusan kulitnya. Itu aja sih yang aku mau sampaikan. Makasih Mas. Terima kasih Kak Juju. Oke, terima kasih, Iya. Ju. Oke, next untuk komentar selanjutnya yaitu dari tamu kita, Faza. Kamu mungkin melihat eh, dari gambar atau foto dari Dirga Kediri ini bagaimana? Komentar kamu mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, benar sih kata Kak Juju tadi. Terlalu itu juga sih menonjol dengan efeknya tuh. Kalau acara ekspresinya sih udah bagus gitu kan. Yang kurangnya tuh ya pengeditan aja terlalu berlebihan. Ya, makasih Kak Faza. Oke, terima kasih, Faza. Oke, kalau aku di sini melihat dari Dirga ya, sebenarnya Ya Dirga Kak. itu punya modal banget, terutama di muka. Cuman nggak tahu ya kenapa itu sebenarnya kumis kamu agak ganggu dikit sih kalau aku. Terlalu lebat gitu, maksudnya mungkin besok lagi agak dikurangin gitu. Jadi kayak nggak terlalu lebat juga gitu. Cuma sebenarnya di sini kamu masuk ke tema gitu. Karena dengan efek di apa muka kamu itu dikasih kayak hitam-hitam di itu pas. Cuman kalau misalkan nanti di challenge berikutnya nanti aku yakin itu agak nonjol banget kalau kamu masih dengan posisi kumis kamu seperti itu. Jadi mungkin agak dikurangin. Terus di sini Ya, yang aku suka di kamu itu tatapan kamu tuh bernyawa gitu. Eh, itu yang perlu dilihat atau digarisbawahi semua model di sini juga bisa dilihat gimana sih ada tatapan kosong, ada tatapan bernyawa. Nah, di sini dia tatapannya ada bernyawa. Jadi kalau misalkan kalian foto itu jangan memikirkan yang neko-neko ya. Kalau orang Jawa itu jangan mikir neko-neko, tapi fokus aja temanya apa, biar kalian tuh masuk ke temanya itu. Jadi kalau memang garang itu memang harus garang, kalau memang soft harus soft gitu. Jadi kadang ada yang temanya soft tapi wajahnya ke garang gitu. Nah, kalau di sini dia lebih ke garang karena dia ada tambahan make up di matanya. Cuman kalau misalkan mata kamu nggak dikasih tambahan hitam-hitam itu, seperti ini posisinya seperti ini, menurut aku nggak masuk gitu. Jadi mungkin next ke depannya sama yang dikatakan Juju di editannya itu, ya mungkin nggak Ya, usah terlalu berlebihan aja gitu. Ya normal-normalnya aja gitu. Ya, untuk tim editing juga sudah membantu semaksimal mungkin di sini. Jadi kita nggak ngancurin foto kamu, tapi itu memang real dari peserta tersebut gitu ya.
Oke, next. Oke, siap. Semoga bisa ke challenge berikutnya ya, Dirga ya. Ya, Kak. Makasih ya, Aris. Oke, thank you untuk eh, Dirga. Untuk peserta selanjutnya, yaitu Musa. Halo Musa, selamat malam. Iya, halo Kak, selamat malam. Oke, ap- apa sih menurut kamu sama ya dengan pertanyaan tadi? Apa sih menurut kamu kesulitannya ngambil foto ini gitu? Cuman kalau yang kami lihat foto ini itu eh, masih dikatakan jauh dari cukup gitu, ya kan? Menurut kamu susah nggak sih challenge-nya ini? Kalau yang kali ini lumayan sih Kak, Mm-mm. soalnya foto sendiri, nggak minta Iya, foto ya. iya, iya. Emang, emang, maksudnya lumayan susah atau lumayan mudah gitu loh, yang kita tanya. Eh, Dibilang susah, nggak terlalu sih. Dibilang mudah juga nggak. Ya sedang-sedang aja sih. Oke ya, kita lihat dulu foto kamu. Musa. Oke, sudah lihat fotonya Musa? Sudah ya. Udah. Oke, di sini kita lihat Musa ya. eh Mungkin bisa chat pertama, chat Cucu untuk menyampaikan foto dari Musa. Halo chat Cucu. Oh, dia lagi sibuk ya. Oke, dari aku dulu ya. Musa di sini ekspresi kamu ya. Aku nggak ngomongin kalau editan tadi sudah dibahas. Mungkin di sini kamu sama editannya berlebihan juga. Cuma di sini ekspresi kamu kayak bingung gitu. Kenapa ekspresi kamu bingung? Seperti yang saya sampaikan ke Dirga tadi, ada namanya tatapan berisi dan tatapan kosong. Nah, kalau kamu di sini termasuknya tatapan kosong, karena kamu nggak tahu arah fotonya tuh kemana, gitu. Paham ya, Musa ya? Ya, jadi kalau misalkan kamu dapat challenge seperti ini, apalagi yang challenge yang shoot ke muka kamu, itu kamu harus melihat benar-benar challenge-nya tuh apa. Kamu resapin dulu, dan di situ kamu juga harus kreatif gitu. Kreatif di sini sebenarnya kalau itu belakang itu memang benar kita tuh memang dari tim editing tuh menambahi editing ada daun di belakang itu gitu. Ya, karena kita juga tahu foto asli kamu itu eh ya emang kita buat seperti itu biar kamu nggak jomplang banget dengan teman kamu seperti itu. Tapi di sini yang aku bahas bukan masalah editingnya, tapi yaitu tatapan kamu gitu. Jadi tatapan memang kalau harus ke depan ya harus ke depan, apalagi yang benar-benar shoot ke muka kamu gitu. Mungkin nanti kalau challenge berikutnya di challenge ke top 5 nanti yang challenge-nya nggak harus nge-shoot ke diri kamu. Oke, boleh dengan apa muka ke samping gini. Karena itu harus mau menampilkan semua yang ada di sekeliling kamu. Tapi beda dengan berada di depan kamu yang benar-benar shootnya ke kamu gitu. Paham ya Musa ya? Oke Musa paham? Halo Musa, paham? Oke, paham dengan yang saya maksud? Oh iya Kak, Oke, maaf Kak tadi agak berisik soalnya. oke nggak apa-apa ya. Oke, dari chat Faza sebagai juri tamu malam hari ini, apa sih yang kamu lihat dari Musa ini? Oh, ini editnya tuh terlalu berlebih juga ya daripada tadi. Lebih bagus tadi sih pada ini juga kan. Ini terlalu nampak juga ditempel gitu kan. Kurang lah kalau bagi itu.
Oke, kurang. Ya Eh, perlu perlu ada di tambahan teknik-teknik lain nggak? Kita nggak ngomongin editingnya sih. Maksudnya dalam arti Heeh. ekspresi dia, apakah kamu punya pemikiran sendiri gitu. Mungkin pas Fazia dulu ya pernah dapat challenge seperti ini gitu. Apa sih tekniknya gitu? Ada yang bisa Oke. ditambahkan? Ekspresinya tuh cukup fokus di pada mata kalau itu kan. Eh, ya kalau foto tuh harus berulang-ulang lah biar dapat yang lebih bagus. Jangan cukup satu puas itu kan cukup. Ya cukup diulang-ulang di mana kamu tepatnya, di mana bagusnya itu ya baru dikasih ke juri gitu kan. Jangan langsung sekali foto dikasih gitu. Ini hasilnya kurang lah. Kalau untuk temanya tuh tidak masuk lah. Oke, terima kasih Fazia. Jadi menambahkan aja ya. Jadi Musa, besok lagi tuh kalau misalkan kamu nanti lolos ke top 5 ya. Kalau seandainya kamu lolos ya, kita nggak tahu malam hari ini yang lolos nanti siapa. Itu kamu itu pada saat photoshoot itu memang benar-benar harus apa namanya konsultasi dulu nih kalau memang nanti ada mentor atau mungkin kalau nggak ada mentor siapapun yang menurut kamu yang bisa diajak konsultasi nggak harus ke saya ya karena mereka tuh punya pengalaman seperti kamu gitu ya kan jadi banyak belajar di situ. Kak, kalau misalkan aku pakai outfit seperti ini, nanti shootnya seperti ini, difoto dulu tempatnya gitu. Pantas nggak, cocok nggak seperti itu. Jadi biar nggak salah gitu. Salah pengambilan, salah ekspresi, seperti itu. Gitu ya Musa ya. Jadi perlu diperhatikan dulu nih gitu. Harus nanya ke judge dulu gitu. Atau mungkin minta minta konfirmasi atau konsultasi gitu deh. Oke, selamat malam. Jumpa kembali di Pagination Next Top Model Cycle 4. Kita bisa melanjutkan dari peserta berikutnya yang akan kita tampilkan fotonya. Oke, untuk peserta selanjutnya yaitu si Freddy. Halo Freddy, selamat malam. Malam. Oke, Freddy. Malam, Kak. Minggu lalu kamu berada di Batam ya. Apakah kamu yakin Iya. minggu ini kamu enggak masuk Batam kembali? Kayaknya nggak mungkin sih. Tapi ya nggak tahu juga sih, Kak. Kenapa? Juga fotonya kurang maksimal juga soalnya. Apa yang membuat kamu yakin kalau kamu tidak masuk ke Batam malam hari ini? Ya agak maksimal sih. Maksudnya apa ya? Ya kayak percaya diri aja lah gitu, Pak. Kalau yang sebelumnya mungkin kan kurang, tapi kalau kali ini ya agak lebih sedikit percaya diri gitu, Pak. Oke. Oke, langsung saja kita lihat foto kamu dulu. Oke, beri applause atau tepuk tangan yang meriah dulu untuk Freddy Purwokerto. Oke, Freddy Purwokerto. Aku mau nanya ke mentor kamu ya. Mentornya. Bentar. Diki, halo Diki. Oh, Diki Saputra. Oke. Halo Diki. Iya, halo. Selamat Oke. malam. Open kamera. Iya, please. halo, selamat Oke, open kamera please. sampai rumah, Mas. Jadi, Ya, nggak kayaknya apa-apa. lagi Bisa. ini. Ya, lanjut aja, Mas. Lanjut. Oke. Oke, nanti ya. Segera ya, biar masuk apa? Biar ada gambarnya juga. Oke. Eh, Fazia deh. Fazia, kamu melihat dari foto Freddy bagaimana Fazia? Udah bagus sih. Cuman tuh ini nih kalau temanya gimana sih kalau laki-laki kan harus ini kan terlalu semut banget ya gitu kan terlalu mulus banget kayak
gimana gitu kan. Ini temanya gimana tuh Mas? Oke, Jalan sehat. temanya adalah jungle picture. Jungle picture tuh ibaratnya tuh kita tuh di hutan, terus kita foto yang ke shoot ke muka langsung gitu, seperti itu. Nah, cuman mungkin aku tambahkan ya Freddy ya. Nah, sebenarnya Freddy itu pertama aku lihat foto kamu tuh sebenarnya wow. Ya, aku lihat wow foto kamu. Cuman di sini yang menjatuhkan foto kamu yaitu di posisi tangannya. Tangan bukan yang di atas tapi tangan yang di bawah. Iya. Jadi itu masukku kurang manly ya, dalam arti kamu udah kamera shootnya bagus, terus fisiknya bagus, tapi dengan tangan kamu yang seperti ini itu merusak segalanya. Benar, kita bahkan kemarin sebagai juri pun kita Ya, jadi jatuh. gontok-gontokan tentang foto kamu itu, kenapa tangan kamu seperti itu gitu. Nah, aku mau nanya ke kamu nih, terinspirasi apa sih kamu bisa pakai pose seperti itu gitu? Itu kayak iklan sabun loh kak, kayak sabun mandi itu loh kak, kan posisinya kan gitu kan, atau aku kan bingung nyari posenya tuh. Nah terus aku ambil, aduh bingung kayaknya gitu kak, terus akhirnya kayak yang iklan sabun gitu loh kak. Ya, yang kamu lihat iklan sabun itu modelnya cowok atau cewek ya? Sebenarnya modelnya sih cowok ya kak, tuh gaya cowoknya yang di daunnya itu nggak ada yang masuk gitu kak, ketutupan semua gitu kan. Dari sekian banyak foto terus katanya kak Iki, ya udah kamu ambil ini aja gitu, tapi kan jelek, kayak agak kayak cewek tangan yang satu, tapi yang dari foto yang terbaik cuma itu gitu loh kak. Jadi ya udahlah, aku ngikut mentor aja lah gitu kan, meskipun jatuhnya tuh kayak cewek gitu ya, maksudnya kayak pose intinya kayak, tapi karena saya kan ikut mentor aja kak, intinya ya udahlah, apapun yang dipilih ada yang lebih bagus ya kak, maksudnya kalau posenya cuma dari fotonya itu kurang bagus gitu kak, ya udah aku ikut aja lah gitu. Oke, kalau aku di sini melihat pertama kali kamu kan udah pernah ngirimin ke Mas Haris ya tentang foto-foto kamu yang lainnya juga gitu. Sebenarnya sama, aku sama sependapat dengan Diki ya. Kamu tuh dari segi muka yang paling bagus adalah ini gitu. Dari segi muka ya. Bentar, lagi nge-connect. Oke. Oke, di sini yang tadi ya, yang kita kembali lagi, itu jujur dari sekian episode, dari episode 1, 2, bahkan di audisi, kamu tuh kembali lagi, kayak kamu tuh kembali di posisi audisi itu gitu. Ya, pas audisi kita lihat kamu tuh keren gitu. Terus setelah ini kamu keren lagi, tapi keren kamu itu dijatuhkan dengan tangan kamu itu gitu. Mungkin besok lagi itu harus lebih banyak diperhatikan ya, maksudnya pose cowok tuh bagaimana, pose cewek bagaimana, seperti itu. Itu alangkah baiknya seandainya tangan itu ditaruh bawah aja gitu, kamu udah bagus banget gitu ya. Dengan posisi julin kamu ya, di pas rahang kamu kelihatan bagus, hidung kamu kelihatan lebih mancung gitu ya. Gitu, jadi harus lebih diperhatikan lagi ya. Jadi kalau next, kalau kamu masih bertahan di posisi top 5, kamu harus lebih perhatikan lagi gitu ya. Jadi ya, oke. Thank you Freddy. Oke, Diki mungkin ada yang mau disampaikan kepada Freddy? Mungkin sedikit aja ya dari saya. Jadi fotonya ini benar kata Mas Haris kan, dari sekian banyak ngirim foto, menurut aku inilah yang paling wow gitu kan. Karena dari segi ekspresi lebih dapat. Terus aku suka sama backgroundnya itu kayak dapat banget gitu, sama daun-daun hijau-hijau gitu. Terus dari segi yang tangan katanya kayak cewek itu, menurut aku sih masih ada dapet lah cowoknya gitu, karena kebantu sama ekspresinya.
Tapi selebihnya overall good luck lah untuk Freddy. Thank you. Oh ya, Freddy, itu kira-kira daun itu tuh emang asli di situ tempatnya atau memang kamu susun di situ? Enggak, itu enggak ada yang daun asli, Kak. Itu semuanya tuh daun potongan semua, Kak. Jadi Oh, aku rancang gitu. Jadi makanya itu kan sebenarnya kan kembali ke tekniknya kita gitu ya, Kak. Karena kan waktunya aku kan agak sibuk lah ya, Kak. Aku cuma nyari ini daun depan-depan yang bisa diambil, yang bisa saya potongin yang mana gitu kan. Tapi kan harus bisa mungkin sesuai tema gitu kan. Makanya aku nyari yang angle-nya yang mana yang mana yang mana. Terus aku juga kan Kak ini yang bagus yang mana nih dari sekian banyak foto gitu kan. Terus akhirnya yang paling the best fotonya yang ini ya udahlah gitu, Kak. Gitu. yes. Oke. Nah, ini mungkin bisa dilihat dari model-model yang lain ya, tentang kekreatifan peserta. Jadi mungkin Musa juga bisa lihat di sini yang namanya Freddy itu juga kreatif gitu. Karena kalau Musa di sini yang aku lihat itu foto dia backgroundnya polos banget, gak ada tambahan daun-daun yang lain gitu. Dia ngomong aku nggak bisa di hutan kak atau apa. Kita nggak menyuruh di hutan kok peserta gitu kan. Tapi kreativitasnya gimana nih dari peserta tersebut? Mungkin bisa disusun-susun daunnya. Yang penting di shoot mukanya itu ada tambahan daun di belakangnya itu gitu. Gitu sih. Itu ya. Mungkin next ke depannya pasti aku yakin Freddy lebih baik daripada ini. Gitu ya Freddy ya. Oke, kita ke peserta selanjutnya yaitu Ipan dari Cianjur. Halo Ipan. Halo, Oke, apa sih perasaan kamu malam hari ini? Apakah kamu yakin bisa FCO lagi? yakin Seberapa persenkah yakin kamu? Berapa persen? Bisa dijawab? ulang kak. Iya, seberapa persenkah yakin kamu bisa FCO kembali? 90. Terus 10 yang bikin 10%-nya apa? Yang kamu nggak yakin? Yang 10%-nya adalah yang ekspresinya. Ekspresi itu kurang sih menurut aku, tapi gak tahu. Tapi kata Kak Juju itu paling bagus. Oke ya, kita langsung lihat aja foto dari Ipan Cianjur. Oke, apakah kalian semua sudah melihat fotonya Ipan? Oke, aku mau dengar dari Faza, melihat dari fotonya AA Ipan ya. Bagaimana Kang Faza? Oh, ini lumayan bagus. Lumayan Lumayan bagus sih bagus. dari yang Oke. sebelum-sebelumnya. Apa yang Ada bikin bagus tuh apa ya menurut gitulah. kamu? Dikasih tambahan masukan Ya kah? Mm-mm. mungkin dari ekspresinya tuh laki dapat gitu kan. Dapat laki banget gitu kan. Hmm. Terus juga posisi juga tuh terbagi juga bagus lah pokoknya. Oke, thank you Faza. Oke, Oke. kalau aku ya mau nambahin di sini. Ya mungkin kalau dari aku kebalikannya dari Faza. Kenapa? Itu juga sebenarnya sudah kita bahas di panel juri kemarin. Ya, pertama di sini yang aku lihat kamu salah memilih daun yang buat kamu foto. Jadi daun kamu kebesaran di sini yang aku lihat ya. Jadi kamu di sini malah kelihatan kelep dengan daun yang ada di samping-samping kamu itu. Gitu. Beda dengan kalau misalkan kamu yang depannya misal udah besar, terus di belakang kamu daunnya sama seperti si Freddy tadi, kamu akan jauh lebih bagus daripada ini. Jadi kayak kelelep gitu. Terus ekspresi kamu kan mukanya tinggal separuh nih, tambah kelelep lagi gitu. Kalau menurutku ya, gitu. Bahkan kita dari juri juga ngomongnya sama kemarin, pendapatnya seperti itu. Tapi dari ekspresi di sini kamu tajamnya dapat, terus pencahayaan kamu juga lebih alami dibandingkan yang lain gitu. Gitu sih.
Jadi aku masih berharap kalau Ipan tuh masih tetap lanjut di next berikutnya. Tapi kita nggak tahu juga untuk juri yang lain gitu. Sampai malam hari ini kita juga bingung nih menentukan siapa yang ada di bottom. Tapi kita sudah menentukan siapa yang ada di FCO, second, dan third gitu. Cuman aku nggak tahu Ipan nanti akan berada di posisi mana gitu. Gitu. Kalau seandainya, Posisi ketiga ah, kayaknya. oke, Itu ceritanya yang di ini yang di sini itu ceritanya itu kan itu daunnya kan nggak dipotong-potong gitu kan itu asli dari ya tangkai loh. paham. Terus, Asli itu teh ya. Terus aku sengajain dikesiniin supaya agak kelihatan bagus itu nyoba aja. Ternyata bagus gitu. Jadi digituin sebenarnya foto aku itu ada 100 120 tapi cuman bagus ini doang satu. iya kadang gini Ipan ya. Jadi kadang yang kamu rasa bagus tapi belum tentu orang lain melihat bagus gitu. Mungkin untuk penambahan ilmu Iya, aja mungkin ya ke depannya. Karena kamu lihat di sini apa namanya iya, badan kamu kan hitungannya nggak nggak berisi ya. Contoh nih kalau Mas Haris mungkin di posisi kamu seperti iya, ini nggak akan kelelep karena badan Mas Haris besar gitu kan. Cuman kalau Ipan di sini ya itu yang kita sampaikan tadi gitu. Ini aku hanya menambahkan dari yang kita komenin kemarin malam ya juri-juri yang sudah hadir gitu. Cuman ke depannya aku masih yakin kalau Ipan pasti akan bisa lebih daripada ini gitu. Cuman dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya, saya rasa Ipan turun performanya gitu. Gitu ya Ipan ya. Tapi aku mau Ipan lebih bagus lagi daripada ini. Gitu ya Ipan ya. Oke, semangat iya, Ipan. iya. Aku thank you. Aku juga kecewa tangannya itu Oke, Diki kamu melihat ini bagaimana, Dik? kayak gini. Diki belum bisa open kamera ya. Aku nambah sedikit. Belum bisa Mas lagi. Ya lanjut ya. Jadi ya, aku nambah sedikit dari aku apa ya? Di sini ekspresinya juga bagus. Cuman menurut aku nggak apa sih nanggung gitu. Terus matanya kayak masih masih kayak mata-mata ngantuk gitu. Kurang 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 melek, kurang pierce gitu kan. Terus daunnya di sini juga kebesaran sih menurut aku nggak besar-besar kali sih. Cuman kalau bisa matanya jangan ditutup semua gitu. Kayak lebih dinampain sedikit lagi gitu. Jangan ditutup semua gitu. Terus coret-coretannya sini kalau emang mau dicoret semua, coret aja semuanya. Jangan nanggung-nanggung kayak gini nih. Kayak apa nih coret-coretnya nggak jelas gitu. Terus rambutnya lagi ya dirapiin sedikit. Terus eh kayak lebih kilat aja gitu. Iya. Rambutnya lebih dirapiin. Oke itu Mungkin aja. Sebenarnya kalau aku itu, mungkin sebenarnya kalau aku itu tuh bukan rambutnya coret-coret. dibuat apa basah gitu, mungkin lebih bagus lagi ya. Itu kan kayak kering banget gitu di atas itu kan, ya kan? Iya, kayak Nah, kasih air gitu atau minyak rambut biar kilat. Sebenarnya itu kan coret-coret itu kan kotor gitu kan di bawahnya itu kan letak gitu kan. Kan mencet foto itu kan susah gitu kan dihitung gitu. Jadi kena muka tapi gak apa-apa lah. Iya, tapi sini coret-coretnya nanggung. Kalau coret-coretnya tuh coret yang banyak sekalian gitu, jangan sedikit-sedikit. Iya, nanggung banget. Ya Allah, maaf kalau. oke, thank you Ipan. Thank you. Oke, kita Moce. ke kontestan selanjutnya ya. Oke, kontestan selanjutnya yaitu sudah semua di sini. Oh, Hafiz. Oke, Hafiz ya. Halo Hafiz, selamat malam Hafiz. Malam Kak. Hafiz ya ada, Hafiz itu gak ada ya. Ada. Oke, Hafiz, bagaimana kamu kali ini ngambil shootnya? Kayak sebenarnya tuh aku melihat dari shoot yang kamu ambil itu, ini aku nggak nyalahin dari tim editing ya. Kamu sebenarnya itu sangat apa namanya semangat banget ngambil shoot kali ini gitu. Cuman ya mungkin masih banyak yang perlu kamu perbaiki di situ sih, gitu. Gitu. Gimana Hafiz?
Bisa kamu ceritakan kesusahannya mungkin mengambil shoot ini? Kalau untuk Hafiz mungkin kesusahannya ngejarnya di bagian itu Kak. Cari kayak itu tuh kan temanya hutan-hutan gitu ya Kak. Kalau di sini kan hutannya harus naik ke atas bukit dulu gitu kan. Hmm. Makanya kemarin tuh dapatnya angle-nya kayak sungai gitu. Itu sih Kak susah cari tempat sih kalau di sini. Oke, padahal sebenarnya Hafiz ya sama seperti kontestan yang lain. Kamu tuh harus benar-benar melihat challenge itu. Maksudnya dalam arti challenge itu tuh apakah diharuskan di hutan kah? Atau kita bisa buat hutan buatan gitu ya. Aku Shoot, izin keluar. oke, shootnya Hafiz ya dipaskan ya. Oke, jadi tentang hutan itu ya, kamu bisa atur sedemikian rupa buat background itu, biar seolah-olah itu memang benar-benar di hutan. Padahal kan daun banyak nih di pot, kamu bisa pajang atau mungkin kamu bisa tancep-tancepin nih di apa gitu kan, bisa kan? Seperti itu. Jadi yang kita tuntut di sini adalah kreativitas peserta gitu. Jadi jangan buat alasan nggak ada hutan kak, nggak ada apa kak atau apa gitu, yang kita tuntut adalah kreativitas peserta seperti itu. Contoh nih kayak Freddy tadi, mungkin si Ipan belum masuk di pas Freddy tadi ya. Nah, itu Freddy juga bisa ditanyakan, apakah Freddy juga berada di hutan kan juga enggak gitu. Freddy juga nyusun daun-daun itu biar kelihatan kalau dia memang benar-benar ada di hutan gitu. Padahal itu sebenarnya enggak di hutan gitu. Kita tahu seperti itu. Benar enggak, Hafiz? Halo Hafiz. Oke, langsung saja kita lihat fotonya Hafiz Iya dulu. Kak. Mm-mm. Kita lihat fotonya Hafiz. Oke, apakah kalian sudah melihat fotonya Hafiz? Oke, Diki, kamu melihat dari Hafiz ini apa yang ingin kamu sampaikan? Oke, ya, makasih Mas. Jadi di sini aku mau bilang ya untuk foto Hafiz. Kemarin ngambil androgini ya. Tapi entah kenapa aku ngerasa dari episode Iya Kak. kemarin belum belum dapet ya androgininya, belum kayak apa ya, belum pas aja gitu nengok seorang Hafiz mengambil androgini. Nah terus ini kemarin aku kaget sih kan, ini diedit ya gitu kan, karena kan aslinya ini kamu fotonya di sungai kan, sungai-sungai gitu, ya Iya enggak? Kak. Ya, jadi lebih kayak Iya. eh, kalau bisa tuh jangan apa ya, jangan di sungai karena kan temanya di hutan. Kalau bisa ngambil posisi di hutan, jangan di sungai. Tapi ini untung diedit ya. Jadi masih dapet lah gitu daun-daunnya dengan temanya juga. Terus ini daunnya menurut aku jelek sih, nyampah gitu. Kenapa harus daun coklat diambil, ada ranting-ranting ini? Lebih baik ambil satu daun yang agak sedang gitu, terus kamu tutupin mata kamu separuh, tapi jangan tutup semua. Tutup separuh tapi tetap tetap nampak gitu mata apa nih sebelah kiri ya. Nah, itu. Terus makeupnya, kalau yang mau makeupnya kurang sih menurut aku, kurang kurang dapat andung ini. Kalau sekarang makeup makeup aja sekalian gitu, lebih ke karakter, makeup karakter atau apa gitu. Oke, selebihnya good luck. Thank you. Oke, terima kasih Diki. Oke. Oke, aku mau menambahkan dari fotonya Hafiz di sini ya. Oke, Hafiz. Mungkin kamu di sini yang namanya androgyny, kamu tahu kan androgyny, tahu nggak sih sebenarnya? Tahu Kak, di antara pertengahan cowok, pertengahan cewek gitu Kak. Nah, di sini yang paling jelas kelihatan adalah di kostum kamu. Nah, kamu harus tahu nih, yang namanya kostum Jawa yang harusnya memang andro kan memang setengah cewek, setengah cowok. Kalau misalkan make up kamu lebih ke cowok, berarti baju kamu yang harusnya ke perempuan. Nah, kalau perempuan di sini, kalau misalkan model seperti ini, bisa kamu pakaiin, lihatin sedikit aja ada namanya kemben. Ya, di kemben di Oh, sini ya. temen.
Nah, jadi misalkan kamu dikasih kemben warna putih nih, kamu cocok, bagus gitu kan. Nanti kan ada, karena ada sentuhan ceweknya kan. Kalau ibaratnya cewek malah mau mandi kan nggak mungkin telanjang bulat seperti ini gitu kan. Bener nggak? Jadi ada nambahan aksen Bener. itu gitu. Terus di sini kamu ada kemajuan sedikit, kamu pakai softline ya itu ya. Pakai softline nggak sih? Iya, Kak. Nah, kamu udah pakai softline nih, bagus. Cuman yang perlu kamu tambahkan adalah di sini kamu kurang pakai namanya lipstick. Ya, kamu tanpa menggunakan lipstick. Nah, di situ jadi kelihatan jomplang banget nih, kayak wajah kamu udah strong, mata kamu sudah strong, tapi lipstick kamu nggak ada. Jadi kayak jomplang gitu. Gitu sih kalau dari kami lihat. Terus kamu juga sama yang dikatakan Diki tadi, kamu salah memilih daun. Mungkin ini yang dikatakan kamu kebalikannya dari Ipan. Kalau Ipan itu milih daunnya kebesaran, kalau kamu milih daunnya kekecilan gitu. Jadi diperhatikan lagi ya. Kalau lagi photoshoot itu juga kamu harus banyak nanya juga nih kepada mentor kamu, atau mungkin apalagi kalau kemarin kan kamu ada mentor nih, kamu bisa nanya, Kak, aku mau foto di sungai nih, bagus nggak? Cocok nggak dengan tema kali ini gitu. Kenapa kita adakan namanya mentor? Biar kalian tuh juga belajar dari mentor kalian. Ada yang ngarahin, nggak semuanya ke Mas Haris. Gitu ya, Hafiz ya. Jadi nanti kalau misalkan Hafiz lolos ke top 5, aku mau Hafiz diperbaiki lagi. Banyak referensi androgen itu bagaimana gitu. Itu ya, Hafiz ya. Karena memang itu pilihanmu dari awal gitu. Kecuali kamu nggak milih itu gitu. Gitu ya. Tapi di sini kamu ada kemajuan di tatapan mata kamu. Aku seneng kali ini, nggak kosong, nggak kayak di minggu lalu yang di komen kayak apa model Ana Avanti, ya kan? Di sini kamu lebih ke model gitu. Cuman kurangannya hanya di kita sebenarnya menilai itu nggak semata-mata langsung dari editannya ini, tapi dari foto yang aslinya kamu kirim gitu. Karena ini biar semua peserta tuh satu server gitu, gitu ya. Habis kedepannya semoga habis bisa lebih baik lagi. Thank you habis. Mas mau mau nambah Iya, Kak. sedikit boleh? Oke boleh. Ini mau nanya sama Apis. Apis punya punya wig apa nggak? Punya wig untuk wig rambut rambut gitu ada nggak? Halo Hafiz. Kalau Apis ada wig nggak? Hafiz punya wig nggak? Nggak ada. Oh ya udah kalau nggak. Kalau misalnya punya wig gitu pasti lebih bagus ya, apalagi wig yang rambut gonjos gitu kan sebahu. Menurut aku lebih dapat androgininya gitu. Kadang-kadang pakai wig, kadang-kadang enggak. Terus satu lagi ya, kalau foto tuh mulutnya jangan kebiasaan mingkem ya. Kalau bisa agak buka sedikit biar agak apa ya seksi gitu. Matanya udah bagus, seharusnya mulutnya itu agak buka sedikit biar agak seksi dan lebih dapat face-nya. Itu aja ya, makasih. Oke, thank you Judge Diki. Oke, berikutnya. Oke, mungkin langsung ke peserta selanjutnya aja ya. Oke, next selanjutnya foto dari Ikam Pekalongan. Ini Ikam mungkin nanti kalau Ikam lagi nonton ya mungkin bisa dilihat di sini foto dari Ikam Pekalongan. Foto grupnya udah, Mas? Belum. Oke, Ikam apakah sudah melihat kalian fotonya Ikam? Oke, aku mau dengar pertama itu dari peserta deh, biar kalian juga nggak diem aja. Dirga, Dirga, kamu lihat dari foto Ikam bagaimana ya? Halo Dirga. Ya, Kak. Gimana, Kak? Oke, kamu melihat dari Ikam ini fotonya bagaimana? Menurut kamu ya sebagai peserta, atau mungkin aku nanyanya di sini kamu sebagai orang awam ya?
Kamu melihat dari foto Ikam itu bagaimana? Aku suka banget sama fotonya. Walaupun editannya sama kayak aku gitu, halus banget gitu kan. Tapi aku suka di sini look modelnya tuh kelihatan banget. Terus ekspresi matanya juga tajam. Terus ada kayak coretan-coretannya tuh kayak bikin dia kayak ini di suku-suku pedalaman gitu. Cuma daunnya kurang, menurut aku ini ya kayak kurang pas sih. Tapi nggak tahu menurut menurut judges gimana. Oke, terima kasih Dida. Oke, kalau aku, Sama-sama Kak. oke, aku mau nambahin di sini ya tentang Ikam. Ya, Ikam di sini sebenarnya ya sama yang dikatakan dari si kontestan tadi ya, si Dirga. Di sini Ikam tuh sebenarnya peningkatannya menurut aku tuh selalu ningkat sih setiap minggunya gitu. Dia selalu memperhatikan setiap challenge yang dia apa namanya, yang dia dapat gitu. Contoh ekspresi dia seperti ini dengan coretan seperti itu, cuman sama yang dikatakan dari Dirga, dia nggak cocok atau nggak pas ngambil daunnya gitu. Kenapa harus daun pisang gitu? Dan harusnya kalau misalkan dia ngambil daun pisang tuh ngambil daunnya yang warnanya memang hijau, hijau yang apa namanya, hijau tua gitu, bukan daun yang eh, hijaunya hijau pupus gitu. Jadi kurang menyatu di challenge kali ini gitu. Jadi menurut aku hijau pupus itu kurang seger kalau untuk dibuat photoshoot seperti itu ya, Ikam ya. Eh dari juri yang lain, Diki, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Ikam? Aku sedikit aja ya. Malah aku keganggu sama coretannya dia. Karena coretannya menurut aku kurang pas sih nyoret-nyoretnya. Lebih baik coretnya itu yang kayak mana ya? Agak lebih dicoretnya jangan di jari-jari gitu. Coret-coret ya coret kebenaran gitu. Jangan kayak gini kan. Menurut aku keganggu. Terus betul sih daunnya. Kenapa harus daun pisang gitu? Seharusnya daun kayak punya ipan yang agak kesedangan dikit, yang besar kali dan jangan kecil kali. Terus aku keganggu sama rambutnya. Tengoklah itu rambutnya. Itu kayak keriting apa gimana gitu, kering, ke apa nggak enak gitu dilihatnya. Udah mukanya udah bagus gitu kan ekspresinya, malah rambutnya kayak gitu. Seharusnya lebih ya taulah mau rambut model terus dimanain kan. Terus dilemesin, terus gimana lah panik-panik lah. Oke, itu aja. Thank you. Oke, thank you dari Just Diki. Mungkin satu peserta yang lain mungkin bisa menambahkan. Hafiz, bagaimana Hafiz kamu melihat dari Ikam ini? Untuk Kak Ikam nih ngambil apa Kak? Maksudnya Yang cowok atau cowok, jini? cowok. Oh. Kalau saran Hafiz sih Kak, mungkin di itu Kak, ya rambut satu sama di bibirnya Kak. Mhm. Bibirnya kenapa Mungkin itu? bisa di bibir itu kayak dikasih action orang-orang rimba-rimba gitu tuh mungkin tambah pas Kak. Mhm. Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih Hafiz. Ya, mungkin pandangan dari peserta atau mungkin dari Diki tadi, sebenarnya kalau aku sendiri sih, iya sama rambutnya mungkin agak terganggu di keritingnya itu gitu. Coba deh kalau keritingnya itu dibuat seperti si Dirga gitu, jatuhnya keriting tapi rapi gitu. Pernah kan Dirga pakai yang minggu lalu kalau nggak salah ya, itu pakai keriting tapi keritingnya tuh lebih rapi gitu. Jadi Ikam besok lebih diperhatikan. Kalau mau dibasahi, basahi aja sekalian gitu. Jadi mau bener-bener rapi gitu daripada masih acak-acakan gini kayak orang mau bangun tidur terus dipoto
Jatuhnya malah bener-bener di hutan tadi ya, kayak orang pedalaman baru bangun tidur difoto, ngambil daun pisang, terus mau dibuat arak-arakan atau mau buat acara apa gitu ya. Tapi di sini tatapan dia dibandingkan dari minggu yang lalu, dari sebelum-sebelumnya, kali ini dia lebih upgrade menurutku ya, seperti itu. Oke, apakah semua peserta sudah ditampilkan semua? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita kita kenapa tidak menampilkan foto grup? Karena foto grup di sini ya, aku mau sampaikan juga kepada semua peserta. Jadi semua peserta itu harusnya kalau foto grup itu kalian juga harus berpikir apa namanya? Kalian harus rembukan dengan peserta yang lain. Contoh nih kayak Freddy dengan Dirga kayak kemarin. Kalian tuh harus cari dulu referensi kalau mau foto grup. Contoh, hadapnya gimana, terus posisi tangannya bagaimana. Karena itu nanti pasti akan kita satu ini fotonya, gitu dengan peserta yang lain. Tapi ternyata foto kalian itu sama-sama nggak bisa kita gabungin. Bener nggak Diki kemarin? Ada nggak pembahasan seperti itu Diki kemarin? Ya jadi nambahin sedikit ya. Jadi kemarin itu aku juga udah PN panjang ya. Si Freddy sama Dirga juga tahu aku PN apa isinya dan mereka paham lah mungkin lah apa. Tapi mereka ini nggak bisa foto ulang katanya gitu kan, karena udah itu hasilnya. Ya udah, aku juga nggak bisa maksain kan untuk foto ulang kembali karena memang nggak bisa. Jadi mau gimana lagi ya? Jadi foto itulah yang harus diambil. Ya, foto itu yang harus diambil ya. Contoh kayak Freddy kan dari sekian banyak foto, apakah harus foto yang sama yang dikirimkan untuk foto grup kan menurut aku nggak pas ya. Bener nggak Diki? Ya. Seolah-olah tuh Freddy hanya foto satu foto dibuat dua challenge gitu. Bener nggak? Harusnya kan ada foto lain dengan gaya yang lain. Contoh karena kemarin juga aku sudah menyampaikan di grup itu foto untuk foto grup itu nggak posisinya landscape tapi potret. Jadi berdua itu bisa gabung gitu. Tapi ternyata di sini sama-sama pakai daun kita gabungin dengan cara apapun juga nggak nyatu gitu. Sama seperti si Hafiz dan juga si eh, Musa yang grupnya itu juga sama nggak bisa kita satuin. Jadi dengan terpaksa malam hari ini untuk foto grup nggak bisa kita hadirkan karena semuanya failed. Kayak minggu kemarin failed juga. Jadi eh, nggak masuk ke tema kali ini gitu ya. Langsung saja kita ke pengumuman, tapi sebelum pengumuman kita masuk ke iklan dulu, setelah ini bisa masuk kembali. Oke, terima kasih. Kalian berdoa aja siapakah yang akan berada di posisi FCO, SCO, posisi ketiga, dan masih tiga masuk ke bottom malam hari ini. Nah, ini masuk kembali ya, terima kasih.